yang penting ya, ini bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi kita ingin menggunakan kekuasaan itu untuk niat tadi, mengabdi, menciptakan membangun sesuatu yang baik untuk masyarakat semua. Nah itulah bagi saya menjadi sesuatu yang tidak harus menjadi berat, tetapi yang harus memang kita jalani dan harus kita semangati terus. Pertama dari ibu lah, meskipun beliau sudah almarhum, saya masih selalu ingat apa yang disampaikan beliau. Selama kamu mengabdi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, membantu orang-orang, pasti Mami akan selalu dukung dan doakan kamu berhasil di sana. Kembali lagi di Tribun Batam Podcast. Mungkin diturunin dulu Pak, nih maskernya. Kelihatan kan siapa? Nah, ini adalah pasangan yang pertama kali datang ke Tribuners setelah mendaftar ya. Ada Pak Lukita ya, kalau saat ini menjadi calon wali kota Batam. Bakal calon wali kota Batam nih. Dan ada juga Bapak Dr. Andes Abdul Bashid Has ya. Kalau tadi Pak Lukita itu Dr. Insinyur Lukita Dinarsyatuwo MA. Wih, panjang-panjang nih Bang Tom. Kalau Pak Bashid ini aslinya dari Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang. Kalau Pak Bashid memang orang Kepri ya Pak? Iya, Batam. Nah, kalau Pak Lukita ini dari mana Pak? Saya orang Kepri juga. Sudah lama mengabdi di Kepri. Sudah orang Kepri ya? Sudah orang Kepri. Ya, sangat sayang cinta sama Kepri dan Batam. Ya, itu dia tuh. Kalau Pak Lukita kan sebelumnya memang karirnya di Jakarta sebagai pegawai negeri sipil kurang lebih 30 tahun. Oke, Dan di ujung karir saya, kemudian saya masuk di Batam sebagai Kepala BP Batam selama 1,5 tahun, 2017-2019. Nah, kembali lagi ke Batam, ya? Kembali lagi ke Batam, karena itu tadi, sayang sama Batam. Sayang sama Batam. Udah punya KTP Batam ya Bang? Alhamdulillah sudah, Iya. jadi sekarang saya sudah jadi warga Batam. Warga Bengkong ya Pak kemarin? Warga Bengkong. Orang Bengkong pasti senang banget di semua. Apa kabar Bengkong? Kalau Pak Bashid sendiri karirnya? Kalau dulu pernah di pegawai negeri, Kementerian juga ya. Kementerian Agama Batam. Tahun 2006 saya resign karena waktu itu mencalonkan wali kota Batam. Oke. Di organisasi saya yang pertama membawa GP Ansor di sini. GP Ansor Batam, kemudian ketua GP Ansor Kepri. Setelah itu mendirikan sebagai pendiri PKB di Provinsi Kepri. Iya, betul. Sampai hari ini. Ketua PKB Kepri ya Bang? Sekarang ketua PKB Kepri. Jadi kalau Pak Bashid ini lebih ke organisasinya ya Pak? Siapa yang nggak kenal sama Pak Lukita ya? Ya Bang Tommy ya? Masih Batam bahagia mendunia kan Pak? Harus itu. Kalau lihat di sini nih Pak Lukita pernah datang juga nih ke Tribun Podcast sebelumnya. Udah ngobrol-ngobrol panjang, tapi sekarang kita lebih ngebahasin tentang kemarin gimana pendaftaran dan kedepannya nih setelah mendaftar gitu ya Pak. Kalau ditanya Pak hobinya Pak Bashid? Bang Bashid dulu lah. Bang Bashid ya. Hobi seni, nyanyi, musik, puisi, drama. Kemudian kalau lebih ke seni ya Pak. Kalau olahraga suka menembak. Menembak ya. Dan lagi banyak lah sebenarnya. Banyak ya. Kalau Pak Lukita sendiri Nggak tahu ini bilang hobi atau enggak ya, karena saya hobinya kerja. Ini nih. kerja sampai saya kadang-kadang lupa untuk melaksanakan kesenangan yang lain yang sebetulnya tadi mirip Pak Bashid. Iya, sebenarnya saya ada suka musik, nyanyi tapi nggak sendiri, nyanyi keroyokan. Paduan suara, vokal grup dulu tuh saya senang sekali. Senang ya, iya. Kalau olahraga Pak? Olahraga dulu sih zaman masih muda softball, tapi sekarang udah nggak sempet lagi. Udah mawas diri, tahu diri. Jadi ya cukup jalan kaki, jogging, lari-lari kecil. Ya, mungkin sepedahan. Iya. Tapi kalau udah kerja mungkin lari-lari kecil masih sempat ya Pak? Itu harus. Jadi dulu saya waktu di Jakarta terakhir kalau kerja ya supaya masih bisa ada olahraganya, ya ke kantor saya di drop di berapa kilo, mungkin 3 kilo dari kantor, setelah gitu jalan sampai ke kantor. Itu ya diselipin ya Pak ya? Selipin, jadi salah satu mensiasati. Iya benar, di tengah kesibukan. Kalau ngomong-ngomong soal hobi, kalau
Makanan ada makanan yang kesukaan ada. Makanan kalau dari sisi jenisnya ya, saya suka yang pedas, asin, ya manis penutupnya. Wih, pedas dan asin. Kalau Pak Wasit Mirip ya. Mirip juga. pedas dan ini. Makanya cocok. Makanya kami berpasangan. Ya kalau dari ini karakter seseorang dari citra rasa itu sebenarnya ada artinya Bang Tom. Jadi kalau menurut jurnal sosiola.com itu dia mengatakan kalau orang yang suka asin ya tadi Pak ya. Tapi lebih suka asin atau pedas nih Pak? Susah dibilang ya. Susah dibilang. Harus pedas karena harus ada pedas kalau saya makan. Asin ya pasti juga gitu. Oke deh. Kalau yang pedas itu orangnya lebih berani dan suka mengambil resiko. Wah, pas Nah, tuh. ini pas ya. Pas tuh katanya. Pas ya. Sang penantang harus begitu katanya. Dan kalau yang suka asin, ini adalah orang yang bersikap tenang, berani, dan selalu bertindak dan berpikir menggunakan logika. Cocok juga. Cocok juga ya Pak itu ya. Ini dia memang udah punya bakat-bakat di situ sih Bang Tom. Kalau misalnya untuk makanan khas Batam sendiri apa yang disuka Pak? Tadi karena saya suka pedas ya salah satunya asam pedas. Wih, ikan ya Pak. Atau kadang-kadang lontong sayur ya pedasnya harus dimasukkan. Makanya kalau asin dan pedas ya itu tadi. Lontong ya. Lontong Cocok ya Pak ya? sayur, ya cocok gitu. Sama satu lagi. Ya saya paling suka mie juga ya. Jadi itu mie lendir itu. Wih. Waduh, udah harus Lapar kita. dengan rawit, potongan rawitnya itu. Nah, itu Kalau Pak Basit sendiri? Saya konsumsi asam pedas tuh hampir setiap hari. Wah. Kan ikannya kadang minta dikirim dari kampung, dari pulau. Wah, segar. Jadi kalau Ikan makan segar. makan ikan udah ini ya Pak. Iya. Sehari-hari. Kalau ke Jakarta kan rindu makan ini pasti telepon di rumah, siapkan cari ikan ini ya gitu. Jadi kalau 2 hari nggak ketemu ikan ya rasanya gimana itu. Ya. Menarik ini. Pernah di Jakarta kami makan bareng, beliau ditawari ikan tawar. Wah, nggak masuk. Nggak kata masuk. Iya. Ikan air tawar nggak bisa. Nggak bisa ikan air tawar ya. Nggak bisa. Perasaan itu bau tanah gitu. Oh, Iya, Lumpur ya. Lumpur. Iya. Terbiasa dengan ikan-ikan yang Ikan laut. Ikan laut. Ikan laut aja. Iya sih Bang Tom. Ya. Iya. Mbak Nita omong-omong kemarin sempat ikut itu ya Pak ya, pendaftaran ya? Sudah. Sudah loh Bang. Sudah ikut pendaftaran. Ya. Pasti ada ini ya. Apa? Kenapa kalau Pak Lukita sendiri lah, maksudnya Pak Lukita kan memang dari yang birokrat ya. Dan ini pertama kali mendaftar yang seperti ini. Nah, itu dukungan dari orang-orang di sekitar. Ya dari keluarga dulu lah. Pak. Dari keluarga dulu. Itu gimana nih Pak? Kalau keluarga ya mungkin memang pertama dari ibu lah, meskipun beliau sudah almarhum, saya masih selalu ingat apa yang disampaikan beliau. Selama kamu mengabdi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, membantu orang-orang, pasti Mami akan selalu dukung dan doakan kamu berhasil di sana. Jadi itu biarpun beliau sudah tidak ada, saya masih ingat apa yang disampaikan. Nah, kalau keluarga, tentu istri dan anak-anak sudah biasa melihat saya tadi dengan hobi kerjanya. Ya, jadi dan mereka tahu bahwa saya punya komitmen untuk selalu bisa berbuat sesuatu yang lebih besar, lebih luas. Jadi mereka mengatakan mereka ikhlas untuk mendukung saya mengejar tadi tujuan untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Ya alhamdulillah itu selalu mereka berikan untuk saya. Iya. Sebelum pergi mendaftar ada pesan khusus dari istri Pak gitu? Ya karena mereka tahu ya saya di sini adalah berjuang. Jadi ya pertama tentu hati-hati, jaga kesehatan. Yang kedua tetap jadi sesuai dengan cita-cita. Ya kamu harus ya artinya papa harus berjuang keras memang untuk bisa berhasil mewujudkan upaya membangun masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perjuangan yang menjadi awal tujuan daripada perjuangan kami atau saya datang di dalam pemilihan wali kota Batam ini. Sesuai dengan poster kita hari ini Bang, ekstra keras.
Iya. Kalau Pak Basit, Pak, pada saat memutuskan saya harus mendaftar ini, bagaimana dengan keluarga sendiri, Pak? Sebelumnya pernah ya Bapak juga mendaftar di ya. Keluarga mendukung penuh. Terlebih istri saya kan juga asal dari pulau. Kita melihat bahwa kepemimpinan di Batam selama ini belum pernah orang pulau itu menjadi pemimpin di negeri ini. Belum pernah. Belum. Ada yang dari Nongsa, Pak Ahmad Dahlan. Ya, tapi kalau dari pulau maksudnya dari pulau belakang Padang, Galang ataupun Bulang, itu belum pernah ada. Jadi mungkin kamilah yang memahami bagaimana untuk membangun daerah pulau-pulau ya. Karena kita selalu pulang ke rumah kita di pulau sana. Yang sampai hari ini ya boleh dikatakan ada pembangunan sih, cuman belum maksimal. Jadi dorongan dari masyarakat kampung pulau, dari keluarga terlebih sangat membantu saya untuk melangkah lebih lanjut dalam ikhtiar dan ingin mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ada pesan khusus dari anak-anak atau istri saat melangkah mendaftar? Pesan mereka harus amanah. Ya, mungkin kalau kita Pak, persoalan untuk makan sedikit itu cukup lah ya Pak ya. Tetapi hari ini kami berpikir bagaimana untuk mengabdi di negeri ini. Ya, mengabdi. Tentu saya tidak ragu saya atas kepiawaian beliau yang selama ini saya lihat pernah di Wakil Menteri, pernah di Sekretaris Menko Equin, kemudian di BP Batam yang pernah juga meningkatkan persentase pertumbuhan ekonomi. Saya optimis. Dan saya sebagai wakil sami'na wa ata'na akan terus mendorong dan mendukung kebijakan beliau untuk kepentingan masyarakat. Ya. Saya Amin. terharu di sini. Saya sedih ya. Jadi antara Pak Basit sama Pak Lu kita udah semacam cocok ya Pak ya. Ada ya chemistry-nya udah kena ya. Iya, Saling melengkapi. saling melengkapi. Ceritanya boleh saya cerita sedikit ya? Boleh Pak. Waktu itu kami ada beberapa pilihan untuk mendampingi beliau. Ada beberapa yang saya ingat, Pak Ruslan, Lalu Yasim, ada Pak Iman Setiawan, ada saya dan ada beberapa. Tapi sewaktu bulan Ramadan itu, di saat kita mengetahui DPP PDIP menentukan 3 calon wakil, di antaranya Pak Ruslan Lalu Yasim, Iman Setiawan dan saya. Kami bertemu di bulan Ramadan, menentukan siapa yang bakal maju mendampingi beliau, mendampingi beliau atau mendampingi Pak Mustafa. Jadi sewaktu pertemuan saya dari PDI, Gerindra, Golkar dan PKB memutuskan, tanya sama Pak Ruslan Lalu Yasim, beliau mundur karena ada kebijakan lain dari partai pusat, dari pusat. Tanya sama Pak Iman juga mundur. Ya akhirnya tanya ke saya bilang saya siap. Gitu telepon ke Pak Mustafa mundur, memberikan laluan kepada beliau. Jadi artinya pasangan kami ini tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Sudah memang kehendak Allah. Sudah garisnya kami memang harus berpasangan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ketua PDIP, ya Allah, saya senang hati karena ini bukan rekayasa kami, tapi yang di atas. Jadi emang udah ya, ini ya. Sudah kehendaknya demikian Pak Wako. Ya. Pak, omong-omong kemarin aman berkasnya di pendaftaran, udah lengkap semua? Aman. Udah lengkap ya Pak? Sudah lengkap. Ya, berarti tinggal menunggu tahap selanjutnya nih Bang Tom. Nah tapi kalau pada saat mau mendaftar itu Pak, ada persiapan khusus nggak sih pada saat itu? Mungkin dari baju
atau apa nih? Ada tim-tim lah, persiapan tim. Ya sebetulnya kami sederhana aja waktu konsep baju. Ya kami berpikir bahwa Batam ini seperti mini Indonesia. Ya semua saudara-saudara kita satu Nusantara dari sini. Dan saya mungkin mewakili yang tadi bukan asli dari Batam tetapi sudah menetap dan berjuang di sini. Beliau tadi sudah sampaikan dari anak pulau gitu ya. Maka kami juga melihat bahwa ini kombinasi apa nih, nasionalis ya, artinya ya saya akhirnya memutuskan kami memakai batik merepresentasikan Indonesia saudara. Beliau sebagai asli dari pulau menggunakan baju pakaian Melayu. Jadi kami tetap melihat bahwa meskipun kamu dari satu Nusantara tetap menjunjung tinggi adat Melayu, budaya Melayu, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, inilah pilar pembangunan Batam adalah budaya dan adat Melayu tetap kita pegang nanti di dalam program-program kami. Bagus ya. Jadi satu Palu kita memakai baju batik dan Pak Basit menggunakan baju Melayu. Iya benar-benar. Jadi itu ternyata sudah disetting ya. Sudah disetting, ternyata ada maknanya di balik ya. Ya mendadak karena kan pendaftaran kami kan pagi-pagi di hari pertama ya. Lalu juga ada satu hal yang menarik lagi ya membuat kami terharu karena memang tadi mendadak gitu ya. Bahwa mereka tiba-tiba banyak pendukung yang ingin datang. Ingin hadir ikut serta. Ya saya terpaksa menyampaikan tidak melalui WA maupun telepon, mohon maaf karena ini adalah kita sedang COVID. Ya, saya tentu senang sekali kalau didukung banyak orang datang ya sampai ratusan atau ribuan datang. Tapi saya bilang mohon maaf, saya bilang ini sedang COVID, kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Betul. Jadi kami batasi ada beberapa. Kalian tadi bilang 50-100 orang nggak usah, saya bilang 5-10 orang saja perwakilan supaya mewakili yang lain-lain. Ya alhamdulillah mereka patuh ya. Meskipun mereka ingin sekali bilang enggak ada, saya bilang. Jadi itu yang saya sangat terima kasih kepada pendukung yang memang sudah ingin hadir, sudah mau betul-betul mendukung dan juga tetapi begitu diingatkan bahwa ini COVID, mereka tetap juga patuh dan akhirnya yaitu seperti yang kita lihat. Jadi saya terima kasih untuk itu. Memang ini ya situasinya tuh tidak mendukung Pak saat ini memang ya. Karena kita masih di suasana pandemi juga gitu. Tapi kan yang penting dukungannya sampai nanti ya Pak. Amin. Harapannya begitu kan. Pak, tapi setelah mendaftar langsung apa yang sempat dibuat setelah itu? Ya memang setelah pendaftaran masih ada tentu kewajiban kita dengan KPU seperti cek medical check up seperti hari ini ya. Tapi yang penting buat kami adalah ya sekarang saatnya mulai kerja gitu ya. Ya di tengah keterbatasan karena jadwal ini dan juga tentu kita akan menunggu penetapan. Penetapan nanti masih ada tahapan lain. Tapi tentu kami harus tetap bekerja mempersiapkan diri. Memang tidak turun ke lapangan langsung masif, tapi ya kita terus Pak Basit maupun saya ya berkomunikasi dengan konstituen, kalau bisa ketemu dengan jumlah yang terbatas kita jumpa. Ya karena itu saya kira memang tadi dibilang kerja ekstra keras, ya ini memang kami harus kerja ekstra keras kalau itu ingin mencapai cita-cita yang tadi sudah kami sampaikan di depan. Tapi perasaannya Pak pada saat ini pertama kan Pak mendaftar? Betul. Ya. Pasti kita pengen tadi perasaannya Pak Lu kita sendiri nih ya. Ya luar biasa. Meskipun baru sampai tahap pendaftaran karena saya mengalami situasi yang memang ya kalau dibilang di dalam kalau roller coaster. Ya. Dulu sebagai PNS itu kan 30 tahun ya kita kerja keras tapi pasti jelas karena kami dipilih diangkat, bukan dipilih, kami ditunjuk diangkat, appointed. Tapi ini kan kita elected oleh rakyat lagi. Jadi ya memang sesuatu pengalaman yang luar biasa. Pak Basit sudah punya pengalaman berapa kali. Tapi saya kira yang penting ya ini bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi kita ingin menggunakan kekuasaan itu untuk niat tadi. Mengabdi, menciptakan membangun sesuatu yang
baik untuk masyarakat semua. Nah itulah bagi saya menjadi sesuatu yang tidak harus menjadi berat, tetapi yang harus memang kita jalani dan harus kita semangati terus gitu, untuk itu. Ekstra keras ya Pak. Iya. Oke, kalau Pak Basit sendiri gimana Pak? Udah sebelumnya kan memang udah pernah, tapi pas kemarin pada saat datang bersama Pak Lukita, nih menyerahkan berkas kayak gitu, apakah di situ ada keyakinan, perasaan gimana gitu? Yang saya rasakan dari sekian bulan itu tenang aja, tidak ada bergejolak perasaan gimana, enggak. Karena sejak COVID ini kan kita banyak di rumah, lebih banyak beribadah. Salah satu buat ketenangan itu ibadah, keyakinan kita kepada Allah bahwa kalau Allah berkehendak kun fayakun, maka jadilah. Tapi tentu kami harus berikhtiar sekuat tenaga untuk mendapat kemenangan ini, menyapa masyarakat, menyampaikan keinginan kami, berbakti, memajukan negeri ini, dan menyampaikan program-program yang tentunya masyarakat harus tahu. Banyak program yang saya lihat ini real, masuk akal, dan tidak menjanji sesuatu yang tidak mampu kami lakukan.